Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, Raftel, sebuah pulau yang menyimpan banyak misteri. Setelah 20 tahun cerita ini berjalan, Oda belum menjelaskan apa itu Pulau Raftel dan mengenai apa itu One Piece. Beberapa orang menganggap bahwa One Piece merupakan harta karun Roger. Namun dalam pandangan kami, One Piece ya One Piece, harta karun Roger ya harta karun Roger. Dan di tempat yang lama, kami sudah membuat banyak diskusi dan kemungkinan mengenai apa itu One Piece, Raftel dan kerajaan kuno. Lalu di chapter terbaru, kita disinggung mengenai kenapa Logpost tidak bisa membawa kita untuk bisa ke Pulau Raftel. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, selamat datang di Mega Teori di OP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dalam dunia One Piece, ada dua benda yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk kita bisa mencapai pulau selanjutnya, yakni ada yang disebut dengan Logpost dan Eternal Post. Gampangnya, Logpost itu sama seperti kompas dalam dunia nyata. Kita benar-benar menggunakan keahlian kita dalam menentukan arah mata angin ketika menggunakan Logpost. Dan untuk bisa menggunakan Logpost ini harus terisi terlebih dahulu dengan medan magnet suatu pulau. Berbeda dengan Eternal Post. Mudahnya, Eternal Post adalah kompas khusus yang mengarah ke tempat di mana Eternal Post itu tujui. Seperti contoh, Eternal Post Alabasta. Berbeda dengan Logpost yang akan mereset daya magnet yang telah ia tampung ketika berhasil mengunjungi pulau-pulau terbaru. Jika untuk Eternal Post, medan magnetnya tidak akan berubah-ubah dan selalu menuju pada pulau yang telah dibuat khusus untuk Eternal Post ini. Berbicara mengenai Eternal Post, dalam One Piece Movie Stampede, kita diperlihatkan mengenai Eternal Post Raftel. Ya, tapi hal ini merupakan cerita non-canon atau cerita yang tidak memiliki dampak pada cerita utama. Perkataan Inuarashi. Pada saat Arc Zou, Inuarashi mengatakan bahwa Raftel merupakan sebuah pulau yang tidak ada satupun orang yang melihatnya selama ratusan tahun. Dan baru beberapa puluh tahun yang lalu, ada orang yang melihat bagaimana pulau Raftel, yakni bajak laut Roger. Poin yang kedua, Reverse Mountain. Kelompok kru topi jerami memulai perjalanannya dari Reverse Mountain. Dan bentuk dunia One Piece itu bulat, sehingga seharusnya kru topi jerami akan mengakhiri perjalanannya di Reverse Mountain juga. Poin yang ketiga, arti One Piece. One Piece sendiri memiliki arti satu potong atau satu bagian. Poin yang keempat, hubungan kerajaan kuno dengan segalanya. Ya, kenapa kami katakan hancur? Karena jika kerajaan kuno menang tempur melawan 20 kerajaan pendiri 800 tahun yang lalu, seharusnya kerajaan kuno masih kokoh hingga hari ini. Dan kami pikir, pemerintah dunia tidak akan membiarkan kerajaan kuno hancur begitu saja. Pemerintah dunia pastinya ingin memastikan bahwa tempat berdiri kerajaan kuno ini benar-benar menjadi debu dan tak bersisa. Poin pendukungnya adalah Ohara. Pulau yang berisikan para arkeolog cerdas ini hanya memiliki niatan untuk meneliti sebuah poneglyph. Namun, pemerintah dunia menghancurkan Pulau Ohara karena takut rahasia pemerintah dunia terbongkar dan takut akan kebangkitan senjata kuno. Sehingga, dari 4 poin tadi, yakni dari perkataan Inuarashi, Reverse Mountain yang merupakan awal dan akhir perjalanan Luffy, apa arti One Piece, dan kehancuran kerajaan kuno, kami pikir bahwa kerajaan kuno sebenarnya tidak hanya membuat satu langkah setelah kerajaannya hancur, melainkan mereka membuat 2 langkah, yakni yang pertama mereka membuat sebuah pengetahuan yang tidak bisa dihancurkan yang disebut sebagai poneglyph, dan yang kedua adalah mereka membuat sebuah pulau yang sulit untuk dihancurkan juga, yang sekarang kita sebut sebagai Raftel. Mudah menjawab kenapa Raftel dikatakan sebagai pulau buatan. Karena jika Raftel merupakan sebuah pulau alami, seharusnya kita bisa menggunakan Logpost untuk bisa ke pulau Raftel. Dan kenyataannya, Logpost terus berputar-putar ketika kru Roger sadar bahwa masih ada satu pulau yang belum mereka kunjungi. Kerajaan kuno membuat ulang pulau yang berisi tentang kebenaran mereka dan letaknya yang direlokasi untuk berjaga-jaga dari serangan pemerintah dunia. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kemanakah relokasinya? Menurut kami, relokasinya adalah di dalam Reverse Mountain. Di tempat inilah kerajaan kuno bisa membuat sebuah pulau yang penuh akan kebenaran benar-benar aman. Kita bayangkan saja,
Dalam chapter 966, jika Nakama membaca versi legalnya yaitu melalui website Manga Plus, Roger mengatakan bahwa pulau sebelum Pulau Raftel adalah Pulau Lodestar. Pulau Lodestar merupakan sebuah pulau yang belum dicapai oleh orang-orang sebelumnya. Dan dari fakta yang menyatakan bahwa Pulau Lodestar ini belum pernah dicapai oleh orang-orang sebelumnya, ini menunjukkan bahwa untuk ke pulau sebelum Pulau Raftel saja begitu sulitnya. Ditambah lagi, New World merupakan tempat di mana pemerintah dunia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Kebanyakan dari New World dikuasai oleh 4 kaisar lautan. Dan kebanyakan dalam lautan New World terdapat sekutu kerajaan kuno, seperti orang-orang Wano Kuni, orang-orang suku Ming yang dimana mereka mengendarai Zunisa, dan mungkin ras terkuat yang ada di dunia, yakni ras Elbaf juga sepertinya adalah sekutu dari kerajaan kuno. Poin pendukung Elbaf sekutu kerajaan kuno adalah kita perlu kembali lagi ke 5 tahun pertama pembuatan One Piece. Sebelum bajak laut kru topi jerami bisa sampai ke jalur Reverse Mountain yang mengarahnya ke jalur Grand Line, Nami dan lainnya benar-benar was-was. Karena meski lautan East Blue itu tenang, tapi mereka takut nantinya kapal mereka menghantam dinding Red Line. Ini menjelaskan betapa berbahayanya jika kita di dekat Red Line. Ketika kru topi jerami masuk ke jalur Grand Line, mereka bertemu dengan kakek yang bernama Crocus. Crocus menceritakan tentang Raftel. Ngomong-ngomong, Crocus muncul pada episode 62. Lalu di arc ketika Luffy melawan Mr. Tree, Luffy bertemu dengan Dory dan Brogy. Mereka adalah pejuang Elbaf, benar-benar seorang pejuang kesatria. Oda benar-benar menonjolkan Elbaf dan Viking di sini. Brogy Dory menceritakan mengenai Elbaf. Brogy dan Dory muncul pada episode 102. Kemudian di arc Thriller Bark, Oda menyinggung soal Pulau Wano Kuni. Di awal, Oda menyinggung soal Raftel, Elbaf, dan Wano Kuni. 3 tempat ini adalah 3 tempat yang sepertinya memiliki peran besar dalam cerita One Piece, terutama mengenai kerajaan kuno. Meski Raftel adalah pulau di New World yang pertama kali diceritakan dalam cerita ini, tapi sepertinya ini adalah pulau terakhir yang dikunjungi oleh kru topi jerami. Dan Pulau Wano Kuni, meski ini adalah pulau yang terakhir disinggung di antara mereka bertiga, tapi pulau ini adalah pulau yang pertama kali dikunjungi oleh kru topi jerami. Maka seharusnya Pulau Elbaf adalah pulau yang dikunjungi oleh kru topi jerami setelah Pulau Wano Kuni, yang juga memiliki sangkut paut dengan kerajaan kuno. Maka, dengan sepanjang jalan New World yang memiliki bala tentara terhebat di dunia ini bisa menjadi poin tambahan untuk mengatakan bahwa kerajaan kuno membuat ulang pulau mereka dengan memastikan bahwa Raftel benar-benar aman. Jika pemerintah dunia ingin menghancurkan Raftel, setidaknya mereka perlu mengumpulkan keempat Rod Poneglyph menghadapi para samurai Wano Kuni, yang dimana hal ini membuat takut Sakazuki untuk menurunkan bala tentara angkatan laut ke perang Wano Kuni. Ras Elbaf yang dikatakan sebagai ras terkuat, dan belum lagi suku Ming yang benar-benar barbar jika malam purnama. Sudah cukup membicarakan mengenai jalur mengerikan yang harus dilewati pemerintah dunia jika ingin menghancurkan kerajaan kuno. Sekarang mari kita beralih ke dalam kegunaan 4 Rod Poneglyph. Jika Reverse Mountain yang dari Lockton saja membuat Nami dan yang lainnya khawatir akan kapal mereka tertabrak dinding merah besar, padahal lautan East Blue ini bisa dikatakan sebagai lautan yang tenang. Lalu bagaimana dengan Raftel yang berada di dalam Reverse Mountain? Ya, dengan cuaca New World yang sangat ekstrim itu, dengan adanya badai, angin, petir, ombak, dan juga ditambah lagi dengan dinding merah besar, maka ini adalah hal yang sulit dijangkau oleh para manusia, meski mereka tahu di mana letak pintu masuk ke dalam Reverse Mountain. Kemungkinan kapal bajak laut menabrak Reverse Mountain meningkat berkali-kali lipat jika dengan cuaca yang se-ekstrim dunia baru. Ditambah, pada saat penggambaran Oda dalam mengilustrasikan Raftel, Oda selalu saja menutupinya dengan kabut. Dulu kami pikir hal ini adalah hal yang wajar, namun setelah dipelajari, ternyata ada clue terselubung di dalam ilustrasi ini. Dalam dunia nyata, seperti yang kita ketahui, udara di sekitar kita ini mengandung air di dalam bentuk uap atau gas, dan udara hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika didinginkan, uap air yang tadinya ada di udara akan mengembun sebagian alias kembali ke wujudnya semula, yakni cair. Tentu saja air ini adalah titik-titik yang sangat ringan, yang karena itulah mereka bisa melayang-layang di udara. Lalu pada saat kru topi jerami ingin melewati Reverse Mountain, Nami mengatakan bahwa Reverse Mountain adalah tempat yang sangat dingin. Jadi mungkin ini bisa menjelaskan kenapa Oda menggambar Pulau Raftel dengan ditutupi kabut dan bukannya siluet. Karena Pulau Raftel adalah memang pulau yang berkabut yang berletak di dalam Reverse Mountain dengan kondisi pulau yang dingin.
Dan sebenarnya jika menggambarkan sebuah pulau, Oda tidak pernah menggambarkan dalam bentuk siluet. Jika memang Oda ingin menggambarkan pulau, maka Oda akan menggambarnya dengan meninggalkan beberapa clue di dalamnya. Dan jika Oda tidak ingin menggambar bentuk pulau yang sedang diceritakan dalam suatu chapter, maka Oda tidak akan menggambarnya. Seperti hingga saat ini kita tidak tahu bagaimana bentuk pulau Lodestar yang dikatakan oleh Roger. Dan kita masih belum tahu bagaimana bentuk pulau God Valley, tempat di mana Rocks melawan Roger dan Garp. Sudah cukup berbicara mengenai poin pendukung Raftel di dalam Reverse Mountain. Mari kita beralih ke hubungan One Piece dengan harta nasional Marijoa. Di perang terakhir Marineford, Shirohige mengatakan bahwa jika One Piece ditemukan, dunia akan jungkir balik. Lalu dari pernyataan Doflamingo, harta nasional Marijoa adalah sesuatu yang dapat mengguncangkan dunia. Nah loh, kok harta nasional Marijoa dan One Piece ini merujuk ke sesuatu yang mencengangkan? Jadi, apakah harta nasional Marijoa dan One Piece adalah hal yang sama? Saat ini bisa dibilang pemerintah dunia itu menjajah, merampas dan merebut apa yang bukan hak mereka. Jadi menurut kami, setelah Luffy berhasil ke Raftel dan menemukan One Piece, maka tetap ia akan mengejar pemerintah dunia. Kenapa? Karena One Piece yang ditemukan Luffy di Raftel tidak sepenuhnya satu bagian. Ada sesuatu yang hilang dari Raftel, yakni harta nasional Marijoa. Pemerintah dunia merampas sesuatu yang bukan haknya dan menganggap sebagai milik warga Naga Langit. Maka, Luffy nantinya tetap akan mengajar pemerintah dunia untuk mengambil harta nasional Marijoa yang seharusnya memang dimiliki oleh kerajaan kuno. Kesimpulannya, One Piece dalam judul cerita ini sepertinya bermaksud sebagai hal yang hilang dari dunia ini, sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini, tapi karena suatu insiden, sesuatu tersebut pun hancur, hilang dan dilupakan oleh manusia. Yang karena inilah, para penduduknya membuat sebuah pesan yang tidak bisa dihancurkan, yang disebut sebagai Poneglyph, dan membuat pulau yang berisikan seluruh kebenaran dunia ini sulit dihancurkan juga, yaitu Raftel. Keberadaan Road Poneglyph sendiri ada untuk memperjelas keberadaan Raftel yang baru. Warga Elbaf yang menonjol sekali dalam bentuk Vikingnya sepertinya akan menjadi sesuatu yang penting untuk bisa mengakses pulau tersebut. Hitung-hitung dalam membuat kualitas kapal yang tahan banting, karena di saat kita diberitahu mengenai pulau Elbaf, terdapat sebuah pohon yang besar, kokoh dan tebal, yang mana ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini adalah sebuah pohon Adam? Sebuah pohon yang kayunya digunakan untuk kapal Oro Jackson dan kapal Tosan Sani. Dikatakan bahwa dengan kapal berbahan kayu pohon Adam, kapal akan jadi tahan tembakan meriam dan tidak mudah retak. Dan ketika Luffy sampai di Raftel, Luffy sadar bahwa ada sesuatu yang hilang dari One Piece. Luffy sadar bahwa pemerintah dunia telah mengambil barang yang bukan menjadi haknya, yakni harta nasional Marijoa, yang mana ini mungkin bisa menjadi poin untuk pembukaan arc melawan pemerintah dunia. Sebagai pulau terakhir dan pulau primadona dalam cerita ini, kami yakin Oda akan menyuguhkan pulau Raftel sebagai pulau yang tidak biasa, mengingat beberapa tempat yang memiliki peran besar dalam cerita ini didesain dengan sesuatu yang unik, seperti Pulau Enies Lobby, Skypiea, Wano Kuni, Marijoa, Pulau Manusia Ikan, Zou, dan masih banyak lagi. Ada poin tambahan kenapa Logpost berputar-putar saat menarget Pulau Raftel. Mungkin karena Pulau Raftel yang lama, yakni yang mana kerajaan kuno masih berdiri, telah hancur, maka medan magnet yang diberikan pulau yang hancur itu pun tidak bisa maksimal. Sehingga Logpost berusaha mencari medan magnet yang cocok dengan Pulau Raftel yang hancur karena perang kemarin dengan cara berputar-putar. Tambahan, kami tahu bahwa opening dalam anime One Piece biasanya tidak terlalu mengandung banyak dampak pada cerita utama. Namun, kami sangat ingin membicarakan hal ini kepada nakama semua, yakni pada opening One Piece yang tepat ke-15, pada opening One Piece yang berjudul Wigo, diawali kita diperlihatkan tengkorak yang ditaruh di atas Reverse Mountain. Tapi, bagaimana jika ini bukanlah tengkorak, melainkan logo pemerintah dunia? Logo pemerintah dunia dalam dunia One Piece berarti dunia itu sendiri, yang mana ini mencakup 170 negara. Tapi, bagaimana jika kita ubah posisinya menjadi seperti ini? Mengingatkan sesuatu. Ya, ini mirip seperti ilustrasi Raftel yang dikatakan oleh Inuarashi. Dan sebenarnya, setelah tengkorak yang ditaruh di atas Reverse Mountain itu, kita disuguhkan Roger yang mengatakan, carilah harta karunku, aku menempatkannya di suatu tempat. Apakah di opening ke-15 ini ada sedikit permintaan khusus dari Oda? Atau apakah ini adalah opening biasa? Jadi itulah teori kami mengenai Raftel dan Logpost yang berputar-putar.
Bagaimana menurut nakama semuanya? Dan ngomong-ngomong, saat ini kami sedang membuka pre-order untuk t-shirt Straw Hat Crew ini. Bagi nakama yang berminat, langsung hubungi kontak WhatsApp yang tertera. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, alamat website atau nomor WhatsApp-nya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Ingat, untuk pemesanan t-shirt dan cash ini di nomor yang berbeda, sehingga pastikan chatnya di nomor yang tepat. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.